Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan pembahasan munasakhat, yaitu adanya ahli waris yang meninggal dunia sebelum warisan dibagi. Nah sekarang kalau sekiranya ada dua ahli waris atau lebih yang meninggal dunia sementara belum dibagi warisan, maka langkah penyelesaiannya adalah aslul mas'alah yang pertama diselesaikan dulu, kemudian pindah lagi ahlul mas'alah ke ahli waris yang kedua diselesaikan. Nah kemudian setelah itu kita lihat jami'atul mas'alahnya berapa. Nah jami'atul mas'alah ini nanti jadi aslul mas'alah untuk si mayit berikutnya. Jadi dengan contoh kita akan lebih mudah ya. Kita kasih contoh yang sederhana dulu. Ada seorang meninggal, ahli warisnya itu ibu, ummun, kemudian ada bintun, ada anak perempuan satu, ada ammun, ada paman. Ini ahli warisnya. Tanpa memandang siapa yang meninggal. Pokoknya yang meninggal adalah bapak dari anak ini, atau ibu dari anak ini, atau anak dari ibu ini. Ibu dapat 1/6 kalau ada anak. Anak perempuan sendirian dapat 1/2. Paman dapat sisa. KPK-nya berapa? 6. 6 bagi 6 1. 6 bagi 2 3. Sisa 2. Nah nih. Jadi seluruh harta nanti dibagi 6. Kalau sekiranya hartanya 60 juta, maka 10 juta jatah ibu, 30 juta jatah anak perempuan, 20 juta jatah paman. Nah, sebelum dibagi warisan, meninggal si ibu ini. Si ibu ini meninggal. Kemudian ada ahli warisnya. Ahli warisnya itu pertama waladun, anak laki-laki satu. Waladun. Kemudian si ini siapa namanya bintun di sini, dia kan statusnya cucu ya, kan? Statusnya cucu. Maka dia terhalangi oleh anak ini. Si paman di sini nggak ada hubungannya dengan si ibu, karena ini paman berarti saudaranya bapaknya dia. Saudaranya bapaknya si mayit, nggak ada hubungannya dengan ibu ini. Maka ahli warisnya hanya waladun, dan kita tambah 1 abun. Si ibu ini punya bapak lagi, ya kan? Punya bapak. Kenapa di sini nggak dihadirkan di sini? Ya karena nggak bisa. Karena ibu di sini kan bapak di sini dihubungkan oleh ibu. Bukan bapak dari si mayit, tapi bapak dari si ibu. Maka kita selesaikan dulu ini. Si bapak dapat 1/6 karena ada anak, si anak dapat sisa. Maka KPK-nya 6. 6 bagi 6 1, sisa 5. Sisa 5. Nah sekarang kita lihat antara jatah dia di sini dengan KPK-nya. Ini kan yang mati di sini, ini kan ibu ini. Maka kita lihat antara tabayun dengan tawafuk. 6 dan 1. Ini tabayun kan? 6 dan 1.
Bilangan, tidak ada bilangan yang bisa membagi keduanya. Maka tinggal disilang. 1 ini ditaruh di atas 6. 6 ini ditaruh di atas 6. Kemudian setelah itu dikali untuk mencari jami'atul mas'alah. 6 kali 6 sama dengan 36. Ini namanya jami'atul mas'alah. Yang menggabungkan dua ini. Sehingga nanti ini yang jadi pokok pembahasan atau pokok pembagian harta. Jadi nanti seluruhnya harta dibagi ke sini. Ini dapat tetap ini, si ibu dapat tetap 1/6, 1/2, tetap dapat seperti itu. Kemudian setelah itu kita kali yang masih hidup. 3 kali 6 sama dengan 12. 3 kali 6 18 kan? 18. Jatahnya siapa? Si Bintun. Bintun. Kemudian paman 2. 2 kali 6 12. Ini jatah si paman. Si yang mati ini enggak kita kali karena ini nanti turun ke sini. Nah, kemudian setelah itu kita kali 5 kali 1 sama dengan 5. 1 kali 1 jatah bapak di sini. Abun 1. Total semua 36. Coba lihat Pak, seandainya kita mau ngambil 1/2, 1/2 dari 36 18 sama kan? Iya sama. 1/6 dari 36 nanti totalnya sama 6. Ya gitu. Kalau kita mau ngambil langsung gitu. Yang mana itu? Yang mana? Ini dengan ini. Yang ini yang diambil untuk mencari jami'atul masalah, ini yang dikali. Yang di atas ini dikali dengan yang di bawah. Yang mana? Ini sama ini. 7. Di sini 7, di situ 1. Menentukan angka 36 atau apa yang lain. Kalau seandainya satunya tidak bukan jadi 42. Ini maksudnya ini 1 kali 7. Enggak, ini bukan ini, yang di sana yang diambil. Tetap yang di sana. Iya. 36 ini asalnya dari 6 kali 6 itu. 6 sudah? Jadi tetap sama, meskipun kita ngambil langsung 1/6, 1/8, tetap hasilnya sama dengan ini. Jadi nggak berkurang sama sekali. Nah, setelah itu belum lagi dibagi warisan ini, meninggal anak perempuan. Belum dibagi warisan, meninggal anak perempuan. Mau meninggal lagi yang lain nanti kita selesaikan lagi. Iya. Sekarang meninggal anak perempuan ini. Ahli warisnya itu suami, zaujun. Kemudian ada anak laki-laki 1. Dia sudah nikah. Belum dibagi warisannya dari bapaknya. Dia ada ahli warisnya suami dan anak laki-laki. Nah, suami ini jika ada anak, maka dia dapat 1/4. Anak laki-laki ini dapat sisa. Maka KPK-nya 4. Istri dapat 1, anak laki-laki dapat 3. Kenapa? Oh, nenek adakah di situ? Kalau ada di situ nenek, sudah meninggal dia. Dia meninggal duluan. Mana? Terhalangi anak laki-laki. Kakek ini kakek dari jalur ibu kan? Kalau ini dianggap kakek kan? Maka enggak, karena dihubungkan oleh laki-laki perempuan. Paham? Nah, kita lihat lagi sekarang 4 dengan 18.
4 dengan 18. Kira-kira ada nggak bilangan yang bisa membagi keduanya? Hah? 2 bisa ya? 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. 18 bagi 2 sama dengan 9. Paham? Nah 9 ini kita taruh di atas 4. Kemudian 2 ini kita taruh di atas 36. Paham? Nah kayak gitu terus seterusnya. Nanti setelah itu kita matikan lagi paman ya. Belum dibagi warisan mati lagi si paman. Ini 9. 2 ini sekarang jamiatul masalahnya di sini lagi. 2 kali 36 sama dengan 72. Nah, setelah itu kita kali dengan yang masih hidup di situ. 5 kali 2 10. 10 ini jatah siapa? Anak laki-laki kan? Walad. Kemudian 12 kali 2 sama dengan 24. Jatah si Amun, paman. Kemudian bapak 1 kali 2 Abun 2. Nah setelah ini kita kali lagi. 1 kali 9 jatah suami zaujun sama dengan 9. 3 kali 9 jatah anak dari si putri itu 27 ya. Walad. Nah kita total semua ini hasilnya 72. Coba di total 27. Hah? 72. Berarti ada yang salah. Ini 9 kali 3. Hah? Benar ya? Abun ini. Kita mau matikan lagi si paman. Papan tulisnya nggak cukup. Jadi jika mati nanti si paman dilihat lagi ini asal masalahnya yang ini 72 dan seterusnya. Sudah dihitung tiga gini kan, hitungannya besok ya kan. Kalian pada datang kemari, nah naik pesawat semua datang pesawat kemari semua. Gimana Ustaz? Gimana ini hartanya itu? Lebih Ustaz pertanyaan Ustaz. Dengan adanya pembagian seperti begini, apakah itu tidak membolehkan kalau langsung begitu meninggal langsung dibagi? Nah dengan adanya pembagian seperti ini, apakah itu tidak berarti membolehkan membaginya untuk yang lain meninggal? Gitu? Iya, jadi secara hukum asalnya Pak harta itu langsung dibagi. Ini kalau kemungkinan ada yang nggak mau membagi gitu nunggu akhirnya ada yang mati. Nah, baru ada kasus seperti ini. Iya. Bukan berarti membolehkan. Bukan. Ya. Terus kedua kenapa kalau misalnya kita mungkin bertanya sama Pak Ibu ya, dibagi aja dulu yang nanti apa yang meninggal itu dia dibawa ke ahli warisnya gitu. Iya kalau mau ngambil langsung ya udah. Umpamanya ya bisa. Umpamanya hartanya 60 juta Pak. Ya. Dia jatahnya 1/6. Ya udah ngambil 10 juta. Memungkinkan begitu. Iya. Boleh ngambil dia jatahnya. Dia sudah tahu 1/6. Ya sudah ambil 10 juta, ya kan? 1/6 dari 60 kan 10. Ini kalau kita kumpulkan semua ahli waris seperti ini, ada yang meninggal belum dibagi dan seterusnya. Nah setelah ini kita latihan Pak Wahyu. Pak Wahyu dulu. Berapa orang yang mati? 2 ya? Coba nanti kasusnya Pak Wahyu sendiri. Pak Wahyu meninggal, ada istri, ada 3 anak.
belum dibagi warisan, meninggal anak pertama, meninggal anak kedua, meninggal anak ketiga, padahal sudah nikah, sudah punya anak lagi, ya kan? Ya. Apa? Bagi-bagi secara hitungan-hitungan dulu. Iya. Iya, bisa segera mungkin dibagikan langsung. Iya, segera mungkin, atau mau seperti bagian ini biar dia tahu, Pak. Oh, nanti saya ada bagian sekian ya. Nanti kalau saya meninggal, anak turun ke ini ahli warisnya lagi. Iya. Sudah tahu, nanti takutnya rumah ini disewakan, dia juga dapat dari situ, dari hasil rumah sewa itu. Terus ada aset, seumpamanya perusahaan ditinggal, ini sudah dapat bagiannya, keuntungannya pun nanti dia dapat. Kalau sekiranya belum mau dibagi perusahaan itu kan. Ya, kerugian dibagi bersama sebagaimana mudoroba kan. Istilahnya dia sahamnya ada di situ sekian persen kan. Iya, bagi dari keuntungan yang dia sudah ditentukan sekian jatahnya. Iya. Iya. Nggak ada lagi pemasukan berarti. Apa? Anak kita ini satu. Ya. Jadi kalau misalnya saya mungkin gambarannya punya rumah sewaan Nah, rumah sewa itu saya selama ini masih sekolah sebelum karena dikelola bersama dengan keluarga adik saya. Maka adik saya itu kakak adik saya itu dapat jatah dari situ. Kakak bapak? Iya, kakak saya dapat jatah dari persewaan itu karena dikelola bersama-sama. Enggak, nanti kalau seumpamanya bapak di situ sahamnya hanya 50% taruhlah ya. Oh. Pengelolaannya itu dalam artian kakak bapak di sini dia posisinya sebagai apa? Karyawan kah atau enggak? Pengelola ini harus jelas statusnya, apakah dia karyawan hanya mendapatkan gaji atau dia karyawan mendapatkan keuntungan sebagian. Jelas kan? Kalau sekiranya dia karyawan yang nggak nentu, nanti ada hasil baru kamu dapat, berarti dia ada andil aset di situ, ya kan? Yang dia hasil yang didapatkan itu mengikuti penghasilan yang ada. Iya. Beda kalau dia karyawan, mau rugi mau terbakar nanti atau dia tetap dapat. Dia kan statusnya karyawan, bukan pemegang saham istilahnya. Kalau sekiranya bapak nanti meninggal, nah ini harus bapak perjelas dulu, saudara bapak ini statusnya apa dalam rumah sewa itu. Dia punya saham kah, dia karyawan kah, atau apa, harus diperjelas. Sehingga nanti kalau bapak meninggal dunia, maka rumah itu bisa diwarisi langsung ke anak bapak saja, nggak ada ke saudara karena terhalangi oleh anak laki-laki kan. Kalau dia memang bapak kasihkan saham 50 dari rumah itu, ya sudah, nanti yang diwarisi itu 50 aja. Nah itu harus diperjelas. Iya. Nah itu, jadi kalau dalam rangka pengelolaan bapak harus perjelas status saudara di sini, apakah dia sebagai karyawan ataukah dia sebagai pemilik sebagian atau berapa gitu. Biar dan itu misalnya saya nggak ada, apakah bisa boleh berlanjut atau bagaimana? Nah, itu tidak boleh kalau sekiranya statusnya saudara bapak itu hanya karyawan, ya kan? Kalau sekiranya bapak ngasih 15% saham sekaligus keuntungan, dia mendapatkan 15 ketika nanti bapak meninggal dunia.
Iya, itu harus jelas status si saudara itu. Iya. Ya enggak, dihapus dulu nih. Pak Wahyu mau menyelesaikan kasus. Nanti ditulis saja anaknya Pak ya. Anak apa namanya? Anak pertama namanya siapa? Anak kedua? Waladun. Pak Wahyu meninggal dunia. Ahli warisnya istri. Ibu ada Pak? Ada. Tulis ibu. Hah? Iya, enggak tetap dapat. Ibu. Bapak. Anak laki-laki tulis saja di situ Pak nama-namanya, biar nanti dia yang meninggalkan. Sini tanpa memandang tua, muda, bungsu enggak Pak ya. Semua statusnya sama anak. Ini terjadi kasru lagi. Kurang naik itu Pak. Nanti Bapak nggak masuk di kolom kan? Kurang naik ininya garisnya itu. Berarti Bapak diturunin kan? Ini ahli warisnya Pak Wahyu, ada bapak, ada ibu, ada istri, ada 3 anak laki-laki. 24. 6. 13 bagi 3 mungkin nggak Pak? Berarti terjadi kasru ya? Ya kan? 13 dan 3. Itu bilangan apa kira-kira 13 dan 3? Tabayun ya. Nah, sekarang jumlah kepala dikali 24. Hah? 3 dikali 24. Iya. Sekarang dikali lagi. 4 kali 3. Nah itu berarti Mas dapat ya Hana. Tulis saja Pak 13. Itu yang di sampingnya. Yang 39 itu dibagi 3. Nah, sudah. Totalnya 72 Pak ya? Ya. 72. Oke. Sekarang siapa yang mau meninggal? Taruhlah meninggal Tristan ya. Tristan meninggal. Terus ahli warisnya ada istri. Dia sudah nikah, istri. Kemudian ada anak perempuannya 1. Anak perempuan 1.
Nah yang dari 11 itu ada nggak kira-kira? Ibu di situ. Oh iya, istri. Ibu, istri. Terus kakek. Ya kan? Nah, saudara dihalangi sama kakek. Nenek enggak, nenek. Iya, nenek dihalangi sama ibu. Iya, dihalangi sama ibu. Kakek, ibu, istri, anak perempuan. Sisa. Iya, soalnya nggak ada laki-laki yang lain. Dua. Ya dua. Enam, sisa kok langsung 6? 6 atau 5? 13 sama 24. Ada nggak bilangan yang bisa membagi keduanya? Disilang ini. 24. Langsung 13, 24. Iya, 13 naik ke 24, 24 naik ke 24. 72 naik ke 24, Pak. Saya terbalik ya. Saya bingung kalau bahasanya di sini. Terbalik ya. Dan 13 kemudian 72 13 ini naik ke 24, Pak. 24 naik ke 72 ya. Terus ini 24 naik ke sini. Iya. Terus dikali. Enggak, itu dikali dulu untuk mencari jamiatul masalah. 72 kali 24. Di sana, Pak, di sana ujung. Iya. Balik ya, benar itu yang di sebelah sana, Pak. Balik ya. Ini kan di sebelah sana. Sekarang dikali sudah. Enggak, yang hidup dulu. Yang hidup dulu dikali. 12 kali 24. 12 kali 24.
Yang mati nggak usah. 13 kali 24 312 jadi 12,288. Yang ini di sini 5 kali 13 4 kali 13 40 52 39 13 kali 12 tadi 212 ya 156 hah? 156 mana? Yang 12 kali 15 12 kali 13 oh iya 156 Iya, alhamdulillah. Berarti banyak yang mau dibagi nih Pak ya. Yang bikin bengkak ini karena ini Pak ada kasrul. Ada iya itu. Yang 72 itu kan yang bikin bengkak. Nah, kita selesai membahas tentang munasakhat dan ini insya Allah mudah. Kita masuk ke ini aja pembahasan tentang rodun. Dihapus dulu ini biar kita kasih gambaran sebelum masuk ke rod. Masih ada waktu kan? 3 menit kita kasih ini aja kasus. Jadi rot ini di mana ahli waris itu dari kalangan perempuan aja. Dari kalangan perempuan saja. Maka nanti contoh gambarannya gini, ada seorang kaya raya. Ahli warisnya itu hanya 1 orang, anak perempuan. Contohnya bintun. Hanya 1 orang ini anak-anaknya, nggak ada yang lain. Maka bintun ini secara ilmu waris dia dapat setengah kan? Setengah. Maka KPK-nya kan 2 bagi 2, 1. Nah 1-nya ini kemana? 1-nya ini rodun, dikembalikan ke dia lagi. Dikembalikan ke dia lagi. Nah 1 ini namanya fardun
fardun, ketentuan dari Allah. Yang satu ini namanya rodun. Rodun, dikembalikan ke dia. Enggak ada ahli waris yang lain. Kecuali ada paman, ada ponakan, maka masih dapat ponakan laki-laki itu. Cuma karena ahli warisnya hanya anak perempuan satu ini, maka dikasih rod. Kita contoh kasus lagi, ada seorang meninggal, dia belum menikah, cuma ahli warisnya itu 4 saudara, 4 akhwat, 4 saudara perempuan. Secara hukum asal 4 saudara perempuan ini dia dapat 2/3, ya kan? Dapat 2/3, karena dia lebih dari 1. Nah, karena ini nggak ada ahli waris yang lain, maka jumlah kepalanya ini dia 1, 2, 3, 4. Ini yang menjadi aslul masalah. Jadi harta langsung dibagi 4. Nah, ini untuk panjang lebarnya nanti, insya Allah minggu berikutnya. Bukan 2/3, langsung dihitung kepala. Kalau kepalanya 5, 6, langsung harta dibagi 6. Itu kalau perempuan, nggak ada yang lain, dan dia satu jenis. Ini kan satu jenis. Beda lagi kalau sekiranya 2 perempuan tapi beda jenis. Contoh gini, ada ibu, ahli warisnya itu ibu, kemudian anak perempuan 1. Ibu kan dapat 1/6, bintun dapat 1/2. Secara asal KPK-nya kan 6, 1, 3. Jadi totalnya 4. Maka 4 ini yang menjadi aslul masalah, bukan lagi 6. Karena ini permasalahan rod, di mana tidak ada ahli waris dari kalangan laki-laki, semuanya dari kalangan perempuan. Ya, harta langsung dibagi 4, 1 bagi ibu, 3 bagi perempuan. 6. Karena waktu sudah masuk, insyaallah pada pertemuan berikutnya, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.